20 tahun saya hidup baru tahu kalau ada multimeter yang desainnya aneh kayak gini, memanjang gitu kayak layaknya test pen. Ini layak gak sih buat dipakai para teknisi? Nah, kita disimak dulu ya di video ini. Nah, seperti yang kita tahu, nah multimeter itu desainnya ya paling kayak gini ya umumnya. Ada layarnya di atas, kemudian di tengahnya ada saklar atau selektor ini ya buat cari skala yang tepat. Ya ada kabel hitam, probe hitam dan merahnya. Tapi ini agak aneh, guys. Desainnya memanjang kayak gini, ini multimeter apaan coba? Ya, gak ada saklar, gak ada apa, maksudnya gak ada selektor ya, cuman ada tombol tiga doang. Nah, di sini kita akan bahas sedetail mungkin ya, selengkap mungkin. Kalau misalkan ya teman-teman cari multimeter yang harganya terjangkau tapi fiturnya lengkap, nah bisa pakai ini nih sebagai penggantinya ya, Habotes HT122. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita tahu, multimeter itu alat yang sangat penting bagi kita para teknisi HP atau teknisi-teknisi elektronik ya. Karena ya tanpa multimeter kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngecek alat elektronik ya, seperti itu. Nah, ini saya tahu multimeter Habotes HT122 ini dari mana sih? Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Saya itu kan afiliator di TikTok ya, sering mempromosikan atau mengafiliasikan produk-produk ya alat elektronik. Nah, jadi ada salah satu brand yang ngasih ini multimeter Habotes teman-teman, namanya brand Habotes seperti ini ya. Ini Habotes itu bukan brand kemarin sore ya, pokoknya produknya nggak kaleng-kaleng ya, kaleng lagi kayak gini. Ini saya dikasih banyak teman-teman dari Habotes. Selain multimeter Habotes HT122, ini ada juga multimeter Habotes HT109L, kemudian Habotes HT93 dan Habotes HT123. Yang 123 itu udah aku hibahkan ke teman dari Aceh teman-teman, dikirim, semoga bermanfaat tuh multimeter ya. Nah, kayak gini, kita akan review lengkap teman-teman. Nah, dalam paket pembeliannya ini cuma dapat multimeter, kemudian kabel sama baterainya ya, jenis baterai A3. Jadi kalau misalkan beli multimeter ini Habotes, gak perlu kita cari baterai lagi, udah dapat sama baterainya. Baterainya ada di sini teman-teman ya, di belakang ini. Jadi kalau misalkan kita mau buka tutup covernya ini ya, ada bautnya di sini tuh. Semoga kelihatan di kamera. Ya, dalam paket pembeliannya seperti itu aja teman-teman, gak ada yang aneh-aneh. Terus kemudian ini ada tombol 3 ini ya. Ini yang pertama ini function, kemudian yang kedua ada hold dan juga bisa nyalain atau redupin si layarnya ini. Kemudian yang terakhir ini yang ketiga tombol powernya. Ini tombol power kayak tombol subscribe ya. Subscribe di YouTube. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu semua fungsi multimeter ini dan cara nyalainnya gimana, nah ini ya tombol yang kayak subscribe ini. Jadi teman-teman tolong di subscribe dulu ya. Kenapa ya? Karena gak bakalan nyala multimeternya. Yuk ditunggu subscribe-nya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu, sukses selalu teman-teman dalam urusannya. Baik, terima kasih, kita lanjut lagi nih. Nah, jadi multimeter ini tuh serba otomatis ya. Jadi kita bisa ngecek tegangan AC, DC, resistor dan kontinuitas secara otomatis dan juga banyak fitur-fitur yang lainnya. Oke, langsung saja mungkin kita bahas ke fiturnya langsung teman-teman. Jadi tolong jangan di skip ya. Mungkin di menit itu adalah informasi yang teman-teman butuhkan. Ya, jadi jangan di skip teman-teman. Jadi ini yang pertama ada tombol power. Nah, kita cara nyalainnya seperti ini, tinggal ditekan langsung nyala ya. Ini langsung nyala langsung ke fitur NCP. Jadi NCP itu apa? Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini misalkan ada stop kontak atau kabel listrik atau kabel yang ada listriknya apa enggak, kita bisa tahu sama multimeter ini. Caranya tinggal ya seperti ini aja. Tuh. Jadi ini kabel ada listriknya bisa bunyi bip 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 seperti ini. Jadi kalau misalkan kabel yang enggak ada listriknya ya ini enggak bakalan nyala teman-teman. Ya, kayak gini. Tuh, ini kerennya buat para teknisi-teknisi PLN mungkin yang membutuhkan alat-alat gak perlu tes pen lagi ya, seperti layaknya tes pen tapi ini gak perlu disentuh langsung ke kabelnya teman-teman ya. Jadi non kontak kayak gitu. Keren gak tuh teman-teman? Ini membantu gak buat para teknisi HP atau khusus PLN aja ya? Ya kayak gini, kalau misalkan kita pindahkan dan kita matiin, bakal mati teman-teman ya, karena mati tidak teraliri listrik tuh ya kayak gini. Jadi ya ini membantu banget para teknisi PLN. Kemudian kita pindah lagi. Nah, cara pindahnya, cara pindah fiturnya teman-teman tinggal dipindahkan melalui tombol function. Mungkin di atas ini fungsi ya, fungsi lah kayak gitu. Kita pindahkan. Nah, ini auto. Nah, ini pokoknya multimeter teman-teman.
Kenapa ya? Karena multimeter pada umumnya kan buat ngecek tegangan AC, DC, terus resistor atau konduitas atau elko ya. Nah, ini bisa ngecek elko juga. Jadi misalkan kita di sini ada tegangan AC nih ya, buat ngecek listrik yang ada di rumah kita. Misalkan listrik PLN ya kayak gini. Jadi ini bisa apa enggak? Nah, bisa teman-teman ya. Alhamdulillah tuh listrik yang ada di rumahku lagi stabil teman-teman. Bisa kita lihat ya. Alhamdulillah banget lagi stabil. Kemudian langsung saja kita cek tegangan DC. Jadi ini gak perlu pindah-pindah selektor lagi, langsung bisa ketahuan teman-teman, langsung bisa ngedeteksi ya. Tuh ya. Jadi kayak gitu. Ini ngecek tegangan DC pakai baterai teman-teman, baterai lithium ion ya. Atau misalkan kita punya power supply atau bisa ngecek tegangan apapun pakai multimeter ini. Jadi gak perlu repot-repot cari skala yang tepat. Oke, jadi seperti itu. Dan juga banyak fitur lainnya di dalam auto ini seperti buzzer. Jadi kalau misalkan dikonsletin tuh ya, ini cocok banget para teknisi HP atau teknisi yang lain cari komponen yang konslet atau short ya. Kayak gini tuh. Kayak gini aja langsung nyala teman-teman. Langsung ke otomatis ke buzzer ya. Padahal di dalam mode auto. Kemudian pindah lagi, ini ada, nah ini hertz meter. Fungsinya buat apa? Nah, hertz meter ini atau frekuensi ya, bisa ngecek frekuensi. Misalkan listrik di rumah kita frekuensinya berapa nih, atau teman-teman punya proyek elektronik seperti PWM ya kayak gitu, seperti power supply, ngecek nih ini frekuensinya betul belum sih, bener belum sih. Nah kayak gini ya. Jadi ya langsung saja kita colok probe hitam atau probe merahnya atau salah satunya ya lah gitu. Nah ini langsung tahuan teman-teman, listrik yang ada di rumah kita kok frekuensinya bentar, ini kok frekuensinya 49, sekian ya, padahal kan harusnya itu 60 Hz atau 50 ya. Mungkin itu ada batas toleransi di dalam multimeter ini. Tapi kalau misalkan menurutku, kalau misalkan buat ngecek tegangan AC DC resistor itu udah cukup akurat ya. Seperti itu. Nanti kita akan terakhir di video nih, terakhir akan bahas ini apa ya di atasnya ini. Jadi simak terus teman-teman, jangan di skip. Mungkin itu adalah menit informasi yang teman-teman butuhkan ya. Pindah lagi. Nah ini ada cek elko teman-teman ya. Keren banget kan tuh. Mana coba multimeter yang murah tapi bisa cek elko, kecuali dari multimeter HBTS HT122 ini. Jadi gini teman-teman, misalkan di sini ada elko ya, coba kita cari dulu. Nah ini ada elko nih. Ada elko teman-teman. Jadi kita kalau misalkan lagi perbaikan elektronik atau seperti servis TV ya, karena kan saya lihat sering banget tuh teknisi TV memperbaiki TV, cari-cari dulu elko yang rusak atau ke yang kering. Nah jadi kita bisa tahu ya pakai multimeter ini. Langsung saja probe hitam ke negatif, probe merah ke positif teman-teman, seperti ini. Langsung tempelkan. Nah kayak gini ya. Jadi ini bakal ketahuan teman-teman, tinggal tunggu aja ya. Nah tuh ketahuan sama multimeter ini. Kok nilainya agak lain ya, ini padahal di mikro. Oh ya bener teman-teman, bener ya, 100 mikrofarad. Ada batas toleransi mungkin di dalam multimeter ini, atau elko nya udah mulai kering teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi nih. Nah ini ada dioda teman-teman ya, udah nggak aneh lagi ini. Dioda itu ya komponen yang cukup penting juga bagi elektronik ya, buat elektronik. Kemudian pindah lagi, ini ada NCV Live. Jadi NCV Live itu jadi seperti layaknya test pen. Ini kayak test pen banget teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih mana pasa, mana aktif, mana netral gitu. Mana aktif, mana netral dalam suatu listrik PLN. Nah jadi ini netral mungkin. Nah ini aktif teman-teman ya. Jadi ini setrum, ini netral kayak gitu. Jadi bisa tahu ya sama multimeter ini. Jadi kalau misalkan kayak listrik teknisi PLN, gak perlu cari-cari test pen ya. Pakai multimeter ini aja udah cukup banget. Kemudian ya kita pindah lagi. Nah ini ada cek pasa teman-teman. Sayangnya di sini nggak ada objek buat cek pasa. Mungkin ya pasa single pasa atau 3 pasa bisa ya. Kemudian pindah lagi, ini ada NCP. Nah kayak gini. Tombol yang di tengah ini buat apa? Nah ini buat ngehold teman-teman. Jadi kita kalau misalkan ngukur suatu tegangan atau suatu frekuensi atau apa ya yang ada di dalam multimeter ini. Jadi ngukur kayak gini. Nah sorry, kita pindahkan dulu ke fitur auto. Nah ini ya, ini kan lagi cek tegangan DC. Nah kita mau ngukur secara ditahan gitu. Jadi nilainya ditahan, bisa ya pakai tombol yang ada di tengah ini. Jadi kita tinggal tekan aja. Nah ini ngehold teman-teman ya, nahan gitu. Bentar kita ulangi lagi.
Nah ini kan ada nih nilainya, jadi kita di hold dulu kayak gini, set. Nah tuh ya, langsung tahuan sama multimeter ini teman-teman. Jadi ya fungsi hold itu, fungsi yang tombol di tengah buat itu teman-teman. Nah jadi tombol yang ada di tengah ini bukan ngehold aja ya, jadi kalau misalkan kita saat perbaikan tapi tempatnya gelap, nah teman-teman tinggal di center aja ya. Ini center, jadi ini tuh fungsinya sebagai center atau buzzer ya, yang nyala-nyala merah seperti tadi itu. Ya jadi keren ya, ini di ada senternya juga. Semua multimeter ya Habotes yang aku pernah review sebetulnya ada senternya juga teman-teman. Di multimeter Habotes AT109L, AT93 ada ya, bahkan HT123 ada teman-teman. Ya di belakang, nggak di belakang pasti di atas ya, kayak ginilah pokoknya. Nah jadi multimeter Habotes ini ya ciri khasnya itu mungkin ada si senternya kayak gini. Nah ini harganya berapa sih? Nah teman-teman bisa tahu ya di deskripsi di situ buat link pembeliannya, atau teman-teman cuma kepo doang ini harganya berapa dan detail produknya apa aja. Nah teman-teman tinggal langsung saja dicek di deskripsi ya. Kalau misalkan teman-teman sering pakai Tokopedia atau Shopee ya, tinggal cek aja di situ. Nanti saya akan sematin link produk-produk dari beberapa marketplace. Oke mungkin kayak gitu doang. Di sini apa mungkin kita harus bongkar ya, ini pakai baterai apa sih. Jelas tadi pakai baterai A3 ya yang ada di belakang multimeter ini. Kalau misalkan beli multimeter ini dari Habotes itu nggak perlu repot-repot cari baterainya karena udah bonus sama baterainya juga. Dan kalau misalkan udah habis juga baterainya ya tinggal teman-teman beli aja di warung-warung, di toko-toko banyak lah yang jual baterai jenis A3, baterai ABG mungkin ya, kayak gitu. Baik, terima kasih. Itu saja informasi yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebagai informasi tambahan, saya akan menambahkan diskusi di kolom komentar. Nah, channel ini cocoknya buat apa sih, teman-teman? Apakah buat servis aja atau review elektronik atau campur-campur atau ya trik-trik penyolderan? Kalau menurutku sih jadi gini, teman-teman. Jadi memanfaatkan media sosial sebagai media kita untuk promosi jasa elektronik atau apa ya, istilahnya mungkin digital marketing, tapi ya di situ bukan digital marketing sih ya, mungkin ada ranah-ranah ke situ ya, karena kan kita tujuannya promosi tapi lewat media sosial teman-teman, karena kan banyak banget ya pengguna media sosial, masa kita nggak manfaatin, setuju juga kayak gitu. Baik, mungkin itu saja informasi yang saya tambahkan, atau ya saya mau buka diskusi di kolom komentar teman-teman. Dan terima kasih yang udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.